الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك، والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. Para muallim ribat, khususnya Abu Ar-Razi Hashim, Pak Gus Hadi, juga sahibul makan Bapak Arif sekeluarga, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan kita semuanya, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibeningkan kalbu kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kita sebagai umatnya yang terdekat, di mana Sayyidina Rasulullah SAW menyebut kita yang jauh dari beliau sebagai ikhwannya, saudara-saudaranya. Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang kau rindui? Apakah itu adalah sahabat-sahabat engkau, keluarga engkau?" Rasulullah tidak menjawab demikian, tapi jawaban Rasulullah adalah, "Qaumun lam yarawni wa ana lahum bil ashwaq." Orang yang sangat aku rindukan adalah mereka, orang-orang yang beriman, tidak pernah bertemu melihat aku, dan kepada mereka analahum bil ashwaq, begitu sangat merindukan mereka. Jadi kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, adalah umat-umat yang dirindu Sayyiduna Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW merindu kita, lalu bagaimana jawaban kita? Apakah cinta itu bertepuk sebelah tangan, atau kita sambut rindu itu? Harusnya bagaimana? Disambut. Menjadi bukti bagi kita semuanya bahwa ada yang dari Lasem jauh-jauh datang. Kalau bukan karena ada nur mahabbatul Rasul di dalam dirinya, dalam kalbunya, gak bakal bergerak ke sini. Ada yang lagi berdinas di Banyuwangi atau di mana Pak? Di Banyuwangi, datang ke sini. Itu kalau nggak ada nur Sayyiduna Rasulullah, mahabbatul Rasul, gak bakal datang. Pasti ada aja banyak alasannya. Ini lagi begini, ini lagi. Tapi karena ada nur spirit rohani ya Sayyidina Rasulullah di dalam kalbu, akhirnya pun sampai ke tempat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dari sore kita di sini sholat maghrib, lanjut zikir. Zikir apaan? Tadi mungkin ada yang nanya begitu kali ya. Di Al-Quds ini, di Nur Al-Quds ini diamanahkan zikirnya dengan cara zikir samaniyah. Jadi zikir samaniyah itu lebih kayak Pak. Jadi zikirnya jahar itu biasa sebenarnya Pak. Kadang zikirnya jahar la ilaha illallah sampai ada yang guling-guling marok sakral itu kalau mabuk. Ada yang sampai lompat-lompat ada. Karena ketika zikir bukan dirinya, nggak ada lagi yang
ada dalam diri Allah, Allah, la ilaha illallah di lisan, di mulut, tapi kalbu Allah, 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 Allah. Dengan nama Allah itulah kita karam. Sehingga kadang orang terlupa pada saat zikir itu, tidak ingat tentang dirinya lagi, yang dia ingat hanyalah Allah. Maka kalau ada orang zikir, lagi berzikir bareng-bareng, ikutin Pak, ikutin irama yang mimpin zikir. Ada yang malu-malu kayaknya, ada yang malu-malu kenceng suaranya, ada yang ini gimana, ngikutin ya. Sebagaimana pohon jati ini diukir jadi indah, kemudian jadilah terbentuk jok seperti ini, begitupun kita harus mengukir nama Allah di qalbu, mulai dengan hentakan lisan Allah masuk ke qalbu dengan sekuat-kuatnya, supaya nama Allah terukir kuat di dalam qalbu kita. Kalau udah terukir kuat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan terjadi? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya yang lagi ngukir, betul ngukir tangannya, ngukir kayu, mahat kayu, tapi kalbunya Allah, Allah, Allah. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang sampai lagi kerja, lagi ngukir itu nangis sambil ngukir. Gimana bisa? Ya, karena kalbunya sudah terpenuhi dengan nama Allah, sehingga saat mukir dia menangis. Nah, karena ini objeknya kayu yang diukir keras, maka pakailah metode samaniyah, bikinnya jahar, Allah, la ilaha illallah. Kalau yang di Nur As-Salam kebetulan batik, metodenya pakai Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah itu ukut, lembut. Batik kan harus halus, dia harus penuh dengan sentuhannya yang pelan, halus, main. Nah itu makanya di sana metode zikirnya adalah Naqsyabandiyah. Itu amanah dari Abuya. Nah maka tadi kita tadi la ilaha illallah keras Pak, itu nggak seberapa Pak, nggak seberapa, baru 100 tadi itu, 100 kali. Kalau diribat malam ini, nanti mungkin mulai jam 11 zikir jama'i itu 1000 la ilaha illallahnya. Itu setiap malam Sabtu. Tadi habis tarawih zikir jama'i, habis jama'i zikir jama'i, ngaji. Jadi kita baru jam 9 selesai tarawih ngaji. Nah diribat nanti selesai mungkin jam 12, jam 12 selesai mereka. Masih ada yang bertanya, masih ada yang sharing, masih ada yang diskusi. Sebagian ada yang sampai subuh. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, thariqah ribat itu adalah zikir dan ngaji. Secara umum begitu, zikir dan ngaji. Maka pasti ada zikir, pasti ada ngajinya kita itu. Kenapa ngaji? Nah, kita singgung sedikit. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita kalau dibuka hijab kita mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dibuka tabir keghaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka banyak tabir gaib itu. Yang hadir sebenarnya bukan bapak-bapak dan ibu-ibu saja, ada malaikat. Saat zikir itu, zikir berjamaah kita, di situ ada malaikat yang mager kita. Malaikat mengelilingi kita, menjaga mereka yang sedang berzikir la ilaha illallah itu dijaga. Begitupun orang yang sedang belajar ngaji itu pun sama. Maka dikatakan dalam satu riwayat yang sahih, annal malaikata tadau ajnihataha ridan liqalibil ilmi, bahwasanya malaikat itu tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya. Untuk siapa? Saking senangnya, saking demennya, kalau kata orang Betawi. Sama orang itu
yang ngaji. Udah malaikat Pak, cuma kita kan nggak melihat. Coba dibuka Pak, kirain sudah ada hantu mungkin kalau dibuka. Ini ada apa ya? Ada apa? Ada monster, mungkin begitu. Cuma karena Allah hijab maka kita tidak dibuka, maka kita seolah-olah cuma kita saja. Enggak, yang hadir banyak sebenarnya. Para malaikat Allah atau bahkan mereka yang sudah meninggal itu ngintip untuk belajar, untuk ngaji. Alhamdulillah. Jadi kemuliaan itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu mengapa kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat, "Idza marartum biyadil jannah farata'u." Hei kalian, kalau lewat di taman-taman surga, farta'u, mampir, singgah. Singgah. Ini alhamdulillah Pak, di Nur Al-Quds bukan Bapak yang mampir, tapi dimampirin oleh orang-orang mulia. Abu dia datang ke sini, yang lain datang ke sini, Gus Hadi dari Lasem datang sini, dimampirin kita. Spiritnya dari mana? Spirit ilmu, fitnah kepada Rasulullah SAW. Kalau nggak begitu Pak, nggak berumur. Mikirnya capek, ini, cuma kita berkiblat nisbat kepada Sayyidina Rasulullah. Mudah-mudahan kita ternisbat kepada umat Sayyidina Rasulullah yang dirindui dan dicintai. Amin. Nah, maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu taman surga? Apakah itu taman surga?" Rasul SAW, hilakul dzikr, perkumpulan orang-orang, perkumpulan zikir, perkumpulan orang-orang yang berzikir. Kita tadi berzikir, lanjut dengan ngaji nilainya plus dapat ilmu dan juga berzikir. Oleh karena itu ngaji itu adalah jalan pintas untuk usul sampai kepada Allah. Ngaji itu adalah jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita ada yang dari Banyuwangi, dari Lasem, cuma pengen hadir ke sini. Ada pertemuan, ada zikir, ada ngaji. Yaltamisu fihi ilman, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Surga itu mudah Pak. Surga itu mudah, gampang. Karena sejatinya, sesungguhnya kita semua ini berasal dari surga. Benar Pak? Aslinya kita kan anak Adam. Aslinya kita berasal dari surga. Cuman diturunkan ke muka bumi. Setelah ada di bumi ini lupa jalan pulang, lupa jalan untuk balik ke surga, lupa untuk ketemu Allah. Aslinya tujuan hidup nggak ada lagi, itu aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Faktanya yang terjadi adalah kita bukan kembali kepada Allah, yang banyak termasuk saya. Ada yang kembali ke hartanya, ada yang kembali ke dunianya, ada yang kembali ke keluarganya, ada yang kembali kepada terkenalnya, ada kembali pada jabatannya, dan yang lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah semua dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru mukadimah Pak. baru mukadimah masuk kitab ini. Jadi pada malam hari ini saya ingin membaca bab puasa dari ilmunya Allah yang dititipkan kepada Syed Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar.
nanti Pak Arif ngajinya insya Allah pakai kitab Asmaul Husna sebagaimana diamanahkan oleh Abuya. Cuman karena momennya adalah bulan puasa, kita buka kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani buka bab di sini di bab Al-Fasl As-Sabi' Asyar, fasal yang ke-17 fi bayan shaumi syariat berarti pasal yang menjelaskan puasa syariat dan puasa thariqah. Ada bab pasal yang menjelaskan tentang puasa syariat, puasa thariqah. Apa kata beliau? Shaum syariati ay yumsika 'anil ma'kulat wal mashrubat wa an waqa'in nisa'i fil nahar. Nah, ini kita udah puasa nggak tadi? Dari tanggal 1 sampai 14 sekarang puasa ya. Nah, itu alhamdulillah kita sudah menjalankan puasa bab syariat. Apa itu? Kita udah makan, kita udah nahan diri dari minum dan tidak menggauli istri di siang hari. Alhamdulillah. Tapi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jelasin selanjutnya, wa amma shaumu thariqati, apa itu yang disebut fa huwa an yamsika an jami'i a'dha'ihi al-muharramat wal manahi wa dhab misal al-'ujub wal kibr wal bukhl wa ghairi dzalika. Apa yang dijaga, yang ditahan, maka puasa thariqah itu adalah orang menahan diri dari anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharamkan Allah itu banyak. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dan hal-hal yang tercela, hal yang tidak baik. Artinya mislul ujub, riya, takabur. Di antaranya misalnya ya, di antara lagi hadir nih di Ribet Nur Al-Quds, pasang status yang lagi rame begitu tuh sekarang tuh, lagi rame nih. Nah, semoga viral deh. Itu sekarang kita terjebak di situ Pak. Haji, umroh, sibuk videoan, live. Itu bang stragiono yang disono. Strateginya orang biar rasa nikmat, rasa khusyuk menghadap Allah, menghadap Sayyidina Rasulullah berkurang. Akhirnya apa? Sibuk dengan TikToknya, sibuk dengan Instagramnya, sibuk dengan WA-nya, sibuk dengan ini dan itu. Banyak kan begitu sekarang ya di Mekah yang live. Insya Allah mereka nggak ria, nggak ada ujub dan yang lain sebagainya. Tahadus minyak, insya Allah. Sekaligus mendoain kita ya. Nah, itu wal bukhl, kikir, apalagi di bulan Ramadan ini. Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan dalam bab bersedekah, dalam bab berbagi, itu sekencang hembusan angin yang cepat, gak ditahan-tahan. Nah, gak ditahan-tahan. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan berbagi. Sisihkanlah untuk berbagi, meskipun tidak semuanya harus ada. Paling tidak yang harus kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Mislurih al-mursalah, di hadis begitu sebutnya. Bulan puasa thariqah itu bagaimana? Jaga kata-kata yang biasanya ngomong macam-macam dikurangi. Maka lisan ini di bulan suci Ramadan disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dzikir, la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini karena sebagian nanti ada Pak Arif mau suluk, Mas Hadi juga mau suluk, ada Mas Rifan juga mau suluk. Metode ulama tasawuf dan sebagian di kalangan thariqah itu mereka punya beberapa metode ketika dibuat. Apa metode mereka? Kalau sudah menjelang Ramadan atau di bulan Ramadan, ada yang mengambil metode suluk 40 hari. Jadi sudah dari bulan Sya'ban mereka udah lepaskan semua kesibukan, kerjaan, mereka tinggalkan semuanya, mereka masuk tempat suluk, masuk mihrab yang tempatnya hanya setempat sejadah ini serba putih. Udah kerjaannya dikir, tinggalin semuanya kerjaan. Yang repot yang jadi PNS nggak apa-apa, nggak bisa suluk di tempat khulwat, suluk fil jalwah, suluk di tengah keramaian. Nggak bisa fokus di tempat suluk, tetap coba pacu kolbu untuk dipompa dengan zikir Allah. Itu yang paling susah. Lagi kerja, lagi di pasar, lagi belanja, bisa nggak lagi belanja kolbu tetap Allah. Kalau di tempat sejadah memang tempatnya kan. Nah, pas lagi di bengkel, lagi jalan, nah itu suluk fil jalwah namanya. Di tengah keramaian kita tetap terhubung, terkoneksi dengan Allah, dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiran muqtilan fakulu yabutu masamit tariq yabutu masamit tariqah. Maka hal-hal yang tercela, zahir ataupun batin, gertak tidak baik nih ke orang lain. Misalnya tadi lagi sholat, Gus Hadi lama kali ini sholat tarawihnya misalnya, lagi sholat gertak, itu membatalkan puasa thariqah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mohon maaf, bagian kadang ada lagi sholat marah dalam sholat. Gimana ceritanya itu? Dalam sholat dia marah, ada nggak? Pengalaman ini Pak, pengalaman. Kata Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, ini orang-orang yang seperti ini bawa sampah di dalam sholat, bukan kata saya Pak. Bawa sampah di dalam sholat. Kenapa? Sholat tempatnya hanya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kolbu terhubung. Tapi dalam sholat dia marah, seandainya dia pengen mukul orang dalam sholat. Ada begitu? Ada ya? Yang di depan nih jagonya Pak, jagonya nih yang depan marah-marah begitu. Fasaumu syariati muaqqatun, puasa syariat itu dia tertentu. Maka Ramadan hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan ada puasa Ramadan lagi? Nggak ada. Puasa Senin Kamis hanya di Senin Kamis. Ada di hari Jumat? Nggak ada. Nah, itu namanya muaqqat, terbatas waktunya. Wa shaumu thariqati mu'abbadun fi jami' umrihi. Puasa thariqah itu sepanjang waktu, selama-lamanya, di seluruh sepanjang umurnya sampai mati. Itu aslinya Pak. Maka kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa diberikan syariat puasa? Ini hikmahnya di antaranya supaya kita mampu menjaga, mendidik jiwa kita, lisan kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh ini supaya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan berzikir, tangan bertasbih, kalbu menyebut nama Allah. Begitu juga pikiran kita diajak untuk mengingat Allah. Seperti itu. Orang kalau dah sibuk dengan Allah, orang dah sibuk dengan zikrullah, ini akan terkurangi Pak untuk misuh orang. Jadi suatu ketika
ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Datang ke Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, saya lapar, saya juga puasa Rasulullah. Jawaban Rasulullah, enggak, kamu cuman lapar, enggak puasa. Datang lagi perempuan dengan pernyataan yang sama. Jawaban Rasulullah, enggak Rasulullah. Jawaban Rasulullah apa? Enggak, kamu itu hanya lapar. Nah, kok bisa begitu? Ternyata si perempuan ini bukan tahu nas. Perempuan ini suka ngegosip, gosip yang jelek. Kalau gosip yang baik silahkan. Bapak-bapak juga sama. Ini kan kebetulan kasusnya yang datang ke Rasulullah perempuan, nanti nggak terima nanti ibu-ibu ini. Kebetulan yang datang perempuan, suka ngomongin jelek orang, ngegosip yang nggak baik, fitnah orang, tahu nas. Tuh, maka kata Rasulullah, nggak puasa, cuman lapar. Ini yang susah nih. Ini memang lidah nggak bertulang nih, tajamnya melebihi pedang, melebihi silet. Sekali berkata bisa menembus kolbu, sakit hati sampai mati. Iya. Kalau udah luar nih, maka orang yang belajar untuk zikrullah semakin dekat kepada Allah kan semakin mengurangi kata-katanya. Takut ada yang keselip nanti, takut ini menyakitin orang, khususnya di bulan Ramadan. Kita punya guru Habib Jindan, mungkin kenal bapak-bapak di YouTube itu, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Itu beliau kalau ngobrol sama orang nggak pernah ngobrol keburukan orang. Kalau lagi sendiri beliau buka HP, beliau baca Al-Quran, kuat banget syariatnya. Waduh, ini susah ini kalau saya ngikutin beliau secara syariat, jauh sekali. Habib Jindan luar biasa, kagum dengan beliau. Saudaranya pun begitu, Habib Ahmad. Suatu waktu, suatu ketika saya bawa teman ini mau curhat tentang keburukan dia, tentang masalah dia yang suram. Saat mau curhat ke Habib Ahmad, Habib, saya ini orang bobrok, Habib, saya ini begini. Dia mau curhat sama Habib Ahmad, stop, nggak usah dilanjutin. Ente nggak usah cerita mana. Ente kalau mau cerita sama Allah, dengan cerita mana. Sebegitunya mereka menjaga kuping ini supaya tidak tahu aib orang. Kalau kita biasanya gimana Pak? Makin bersemangat. Di bulan puasa kurangi, sibukkan banyak yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Banyak orang berpuasa, cuman puasanya cuman dapat lapar dan haus. Kita singkat-singkat saja Pak. Singkat-singkat saja. Kita paham dari sore sampai sekarang ya. Cuman ini karena bukan bungkusnya ngaji, emang agak lama kita. Kalau kultum kuliah 7 menit ya. Ini bungkusnya ngaji, jadi harus agak lama nih. Baru berapa lama nih Pak? Belum setengah jam, dikit lagi. Siap. Dalam sebuah riwayat disebutkan inna shawma li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, puasa itu punyaku, puasa itu milikku, dan aku langsung yang membalas. Ala fil hadis al-qudsi yasir lis-sha'imi farhatan. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ini diperhatikan ya, Mbak. Farhatun 'inda
Farhatun 'inda ru'yati jamali. Kebahagiaan, kesenangan saat berbuka. Senang semua kan, lapar dari pagi tiba-tiba buka. Wa farhatun 'inda ru'yati jamali, dan bahagia, senang ketika melihat keindahanku. Wah, ini gimana nih? Saat berbuka benar kita nggak melihat kemuliaan Allah, keagungan Allah, kekudusan Allah. Jangan-jangan saat berbuka kita menilai orang, wah ini rakus amat, makannya banyak banget nasinya. Wah ini minum 5 gelas nggak berhenti misalnya. Nah, kalau begitu dia nggak lihat ru'yatul jamali, dia nggak melihat keindahan Allah. Maka ketika orang saat dia berbuka, maka dia sibuk dan merasa nikmat. Sebelum mulai makan sampaikan salawat kepada Allah, salawat dan salam. Assalamualaikum ya Habib. Sampaikan Pak, sampaikan salam sebelum makan. Maka kita oleh Abuya diajari sebelum mulai makan itu Bismillah Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Bismillah huwal awwal wal akhir sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu kan yang umum, senang ketika saat berbuka, dan ru'yatul jamali melihat keindahan Allah. Bagaimana puasa keumuman? Qala ahlus syariah al-murad al-iftar al-aqlu 'inda ghurubis syamsi. Yang disebut berbuka itu ketika makan pas waktu maghrib, waktu beduk. Dan yang disebut dengan ar-ru'yah jamali adalah ketika ru'yatul hilal nanti. Akhir Ramadan selesai ru'yatul hilal, senang. Yang misalnya puasanya 30 karena ru'yah jadi 29. Senang, alhamdulillah, besok udah gak puasa lagi. Senang. Itu kebanyakan orang begitu. Waqala ahlu, orang-orang yang mendalami thariqah, mereka mengatakan al-iftar 'inda dukhulil jannati bil aqli mimma fiha minan na'im. Yang disebut berbuka itu adalah nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia dia menahan diri nafsunya, nanti ketika di akhirat, jadi di surga ada makan juga nggak? Ada minum? Ada. Bahkan ada juga sungai khamr di bumi diharamkan, nanti di surga disiapkan. Farhatun 'inda ru'yati, dan senang bahagia saat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? 'Inda liqa'illah yaumil qiyamah bi nadri sirri mu'ayyanatan. Senang adalah nanti ketika berjumpa dengan Allah, ketemu Allah, menghadap Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan yang begitu jelasnya, pandangan yang penuh dengan sir, pandangan yang hebat, pandangan yang macam-macam. Maka nanti sekali melihat wajah Allah di surganya, itu melebihi kenikmatan apapun yang ada. Allah bayangin Rasulullah bebas, beliau menatap Allah, memandang Allah kapan saja. Terakhir Pak, wa amma shaumul haqiqah, ada juga shaum haqiqah. Ini yang paling dalam, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sambil lihat jam Pak. Kita juga harus ngerti juga ya. Apa yang disebut dengan shaum haqiqah? Imsakul fuadi an mahabbati ma siwallah. Ini. Jadi di kalbu kita ini ada lapisan-lapisan, Pak. Lapisan terluar disebut dengan qalib. Masuk ke dalam ada kalbu namanya. Masuk ke dalam ada lub, masuk ke dalam ada fuad, masuk ke dalam ada sir. Terus ada lapisan-lapisannya. Nah, fuad kita, ujungnya fuad. Kalau ada yang nonton ngaji terakhir hikam bersama Abuya, setan ya
setan itu mampu menembus diri kita terdalam, paling dalam itu sampai fuad. Dia masih tembus kolbu, paling dalam dia masih fuad, lapisan-lapisan kolbu. Ini agak susah menjelaskan, kecuali masuknya lebih dalam nanti di zikir. Bisa dibuka nanti ya Allah, kalau haknya bisa dibuka secara lebih gamblang. Nah, intinya di lapisan kolbu atau lapisannya. Nah, fuad, makin dalam kolbu kita itu hanya sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Maka orang yang sibuk dengan selain Allah, dia akan, zahirnya pun akan semakin disibukkan dengan selain Allah. Betul, zahirnya dia sholat, tapi kolbunya, akalnya kemana-mana. Kenapa? Karena dalamnya diisi bukan selain Allah. Gimana caranya ini supaya tidak sibuk dengan selain Allah yang di dalam? Maka hentak dia terus dengan zikir, dengan Allah. Perbanyak dia ngaji, perbanyak dia dengan orang-orang yang soleh, perbanyak dia duduk bersama para aulia Allah. Kolbu itu akan semakin bening, semakin bercahaya. Ketika dipompa asma Allah di kolbu, maka itu akan mengalir ke aliran darah kita asma Allah. Kalau sudah asma Allah yang memenuhi kolbu, memenuhi darah, apapun tidak akan bisa masuk. Jadi kalau misalnya kita merasa saya kok bejat banget ya misalnya, ya intinya berarti kolbu ini masih terisi oleh selain Allah, sibuk dengan selain Allah. Itu gampangnya. Sibuk kolbu dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Apapun yang dia kerjakan, di tengah taninya, sawahnya, bahkan di kamar mandinya, dimanapun, ya Allah, cinta kepada Allah dalam di kolbu itu. Imsaku sir'an mahabbati musyahadati wajillah. Sir yang lebih dalam lagi, sirnya selalu dijaga dari sesuatu cinta yang musyahadat wajillah. Mahabbah sirnya tidak kepada yang selain Allah, hanya kepada Allah, Allah Rasul. Nah, ini lebih dalam lagi kalau yang suluk, insya Allah nanti itu kalau haknya dapat anugerah, bisa nangis kayak tiada henti. Ini cerita Gusmi, kita cuma dengar ceritanya. Gusmi yang pernah kita terima ceritanya itu, beliau sholat seminggu duduk. Kurang tahu nih benar atau enggak ya Pak, saya cuma dengar ceritanya. Di beliau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba makmumnya udah nggak ada di belakang. Makmumnya udah nggak ada. Loh, kok pada nggak ada makmum di belakang? Pada kemana? Ditanya, pada kemana yang makmum nggak ada? Dia jawab apa kemudian? Iyalah Gusmi kan sholatnya sudah seminggu. Kaget beliau, kaget sholat seminggu. Kok bisa? Karena beliau sholat bukan ininya yang ngawang, Pak. Kolbunya makin dalam. Bisa jadi sampai ke ruhaniyah beliau. Udah terberisi dengan mahabbatullah. Gak kerasa, mau seminggu, mau setahun, 2 tahun. Kalau Allah menghendaki demikian, gak kerasa. Nah, bisa begitu, Pak. Gak jadi kerja kalau gitu. Dia Pak Rifai Buning nanti gak memperhatikan nanti Pak Arif gak mau ngukir jomblo. Maka selama masih dunia harus seimbang. Harus seimbang, tetap, kecuali majdub, nah itu lain lagi ceritanya Pak. Singkat-singkat, waqala fil hadis. Ini hadisnya diperdebatkan apakah sahih atau tidak, tapi Syekh Abdul Qadir menyebutnya dengan hadis qudsi.
Al-insanu sirri, manusia itu sirku, rahasiaku, wa ana sirru, dan aku sendiri rahasia. Dalam ini Pak, itu maksudnya kenapa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, kenali diri kita, faqad arafa rabbahu, dia akan kenal Tuhannya. Kataan singkat tapi maknanya dalam, luar biasa. Man arafa rabbahu, udah kenal diri kita belum? Ada orang yang pengen kenal dirinya jadi musafir 20 tahun, 40 tahun, sampai sepanjang hidupnya jadi musafir hanya untuk mengenal dirinya. Jalan sendirian. Tapi karena barokah guru, tidak usah musafir, tinggal ikuti aja arahan guru. Mursyid, ini zikir, jalankan. Ngaji, ngaji. Nggak usah keangkat kita, keangkat rasa cinta tumbuh tanpa harus berhenti mukir joglo, tanpa harus berhenti membatik, karena tangannya membatik kain, tapi kolbunya sebenarnya adalah, kalau bahasa Arab itu adalah membatik asma Allah, asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di kolbunya, ngalir kayak aliran air tuh, jernih, makin dalam makin nyaman, makin tenang. Itu barokahnya guru. Maka lihatlah Abu Bakar, kurang kaya apa beliau. Lihatlah Sayyidina Utsman, kurang hebat apa hartanya. Lihatlah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, banyak hartanya, tapi harta tidak menggelapkan kolbu beliau. Harta tidak masuk ke kolbu beliau. Itulah zuhud, kaya tapi kolbu tidak tercemari dunia. Maka nggak usah takut, karena sebagian ada yang saking ininya hilangin semua hartanya, kecuali orang-orang tertentu yang memang riyadhahnya emang itu yang harus dijalani. Ambil habis semua dunia kamu, harus habis supaya merasakan bagaimana tidak punya harta di dunia. Ada yang begitu teman kita, ada yang begitu. Udah kaya dibangkrutin sekaligus, habis hartanya, supaya makin kenal kepada Allah. Tambah lama tambah asik, ini bahaya ini. Aduh. Nah ini terakhir Pak, pengen ketemu Allah enggak? Pengen ya? Pengen ketemu Allah enggak? Wah enggak semangat, berarti enggak pengen. Pengen ketemu Allah enggak? Pengen ya? Nah, apa kata beliau kalau pengen ketemu Allah? Wasirru min nurillahi fala yamilu ila illallah. Sir, rahasia itu dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah berpaling kepada selain Allah. Janganlah melihat kepada selain Allah. Jangan terlalu dalam melihat dunia. Udah, ambil saja dunia karena kita hidup di dunia. Jalani saja kehidupan dunia karena kita sedang berada di dunia. Jalani saja, kerja ya kerja, makan ya makan, mukir joglo, mukir, dan seterusnya. Walaysa lahu siwa mahbub wa marwubun wa matlubun fid dunya wal akhirah. Dan hanyalah Allah cinta di dalam diri kita, hanyalah Allah yang kita cintai, yang kita senang, hanya Allah yang kita tuju fid dini wad dunya wal akhirah, dalam keadaan berada ataupun tidak berada, ataupun biasa-biasa saja. Fa idza waqa'a fi mahabbatillah, apa yang terjadi kalau ada selain Allah dalam sir kita? Fa idza waqa'a fi mahabbatillah fasada shaumul haqiqah, batallah puasa hakikatnya. Sering batal kita ini Pak, tiap hari batal Pak. Falahu qada'u shaumi, maka dia wajib qada sebenarnya. Sebagaimana puasa syariat batal qada, perempuan haid qada. Nah, apa itu maksudnya qadanya? Qada puasa hakikat itu wa huwa ayyarji'a ila Allah wa liqa'ihi, yaitu kembali lagi kepada Allah. Maka taubat itu tiada putus, tiada henti.
Jangan nunggu berdosa baru kemudian taubat. Yang berdosa apa? Nunggu zahir berdosa. Nggak taubat itu tiap saat, Pak. Banyak kita tidak sadar melakukan dosa seolah itu bukan dosa. Maka kita oleh Abuya diajarkan sebelum zikir, sebelum berbuat apa, kita dimulai dengan syahadat, istighfar, sholawat. Syahadat, istighfar, sholawat. Kalau Syekh Yusri Jabr Al-Hasani menjelaskan la ilaha illallah, istighfar, sholawat. Ini salah satu kunci untuk menaikkan jiwa kita. Jiwa terendah itu nafsul ammarah, hantamlah dia dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Naik nanti jiwa mulhamah, nafsul lawamah. Bagaimana supaya naik dari ammarah ke lawamah? Hantamlah dengan la ilaha illallah. Supaya naik lagi jiwa mutmainnah, maka disitulah sholawat. Maka minimal jangan tinggal ini, la ilaha illallah, istighfar, sholawat. Ini set dari Syekh Yusri. Jiwanya biar naik. Nah, ayyarju ilallah wa liqa'ih, balik lagi. Rasa balik lagi. Rasa salah balik lagi. Wa jazaa'u hadha shaumi liqa'ullah ta'ala fil akhirah. Balasan dari puasa hakikat ini adalah nanti bertemu Allah. Pengen ketemu Allah? Semuanya pengen. Nah, kalau memang pengen, ayo bareng-bareng dengan mengikuti apa yang diarahkan oleh guru-guru kita, bertakarrub kepada Allah melalui zikir dan ngaji, kita ikuti. Insya Allah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan kita semua yang berkumpul di sini, zahiran wa batinan, dicatat sebagai orang-orang yang min awliya illahi ta'ala as-salihin al-muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita jadi ahli rahmat Allah dan ridhonya, juga jadi ahli syafaat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf kalau membuat waktu Bapak semuanya jadi berlama-lama di sini. Insya Allah keberkahannya nanti di akhirat kita disambut oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, ibu-ibu yang diberkahi semuanya, kita semuanya, mudah-mudahan kita dikuatkan jadi husnul khatimah nanti bersama-sama Sayyidina Rasulullah. Tidak ada yang kebetulan di dunia, semua sudah tercatat dalam tintanya, dalam takdirnya. Jadi kita ini adalah berkah bisa ketemu sekarang. Alhamdulillah. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya Bapak Ibu?